Mungkin untuk bisa lebih jelas ditampilkan di proyektor. Difoto dulu, kirim WA-nya siapa yang pegang, Om Sigit ya. Nanti pegang Om Sigit, bisa disampaikan di sana. Seluruh yang lain bisa melihat bareng-bareng gitu loh. Jadi bukan hanya disampaikan secara lisan. Oke, sambil nunggu itu tampil, kita masuk ke poin 5 sekali. Ada tim screening, gitu. Ada tim screening atau komite seleksi kelayaan harus berkolaborasi dengan dan berkoordinasi dengan wilayah. Ini artinya bagaimana? Kalau kemarin sebelum ada KSK, pengajuan dari Korwil, keanggotaan daerah, prinsipnya dia mengatur semua administrasi tentang kelengkapan. Dia tidak memutuskan. Keputusan rekomendasi ada di daerah. Rekomendasi untuk diajukan ke pusat itu di daerah. Kalau Korwil hanya mengajukan usulan. Siapapun yang usulkan, ngetes KSK lah sekarang ya. KSK ini gaya ora gitu. Nah makanya saya berharap setiap event masing-masing Bakeda sudah ada perwakilan KSK-nya. Di Kasultanan ada Om Purnomo, di Kasunanan ada Om JJ, di Ngapak Raya ada Om Wahyu, di Pantura ada Om Ferry. Masing-masing Bakeda silahkan berkoordinasi dengan, ini bahasanya sebenarnya intelnya PM untuk menilai CPM itu layak dan tidak. Tentunya kalau kemarin hanya daerah sendiri yang menilai, rasanya masih kurang objektif. Daerah butuh pendamping yang bahasanya lebih independen, lebih bisa menilai secara subjektif. Nah, makanya saya sangat berharap ketika tim KSK ini hadir di kegiatan apapun di Jawa Tengah ini, jangan diusir. Jadi dia punya privilege. Om Purnomo, Om Ferry, Om JJ, sama satu lagi, sama Om Wahyu, itu dia punya privilege. Ketika Om Wahyu misalnya dia sedang kerja di daerah Solo, ada kopdar, dia datang. Nah, Kak Korwil harus paham sopo gitu loh. Minimal kan harus tahu toh. Enak wong teko, oh ternyata Om Wahyu. Jadi silahkan dikenal, saya kenalkan dulu. Dari mulai Om Purnomo, berdiri Om Purnomo 783. Ini Om Purnomo. Kemudian Om Ferry, itu yang Pantura. Nah, dia dulu tapi jaraknya setengah mati ya. Kemudian ada Om Wahyu. Nah ini yang dari Ngapak. Nah mereka sebenarnya tidak melulu bertanggung jawab di Bakeda masing-masing. Mereka bebas se-Jawa Tengah tadi. Mereka mau kemana pun boleh. Ya, jadi itu bala-bala dari kapten. Sarep mapan yang dia wis sak karepe. Ya, oke. Dijamin daerah ya. Apa kok wis. Nah, bukan daerah yang jamin. Ketika Korwil pengen meloloskan CPM-nya, biasanya mah nyokor KSK-nya sih gitu loh. Yang mulai malah KSK-nya kan gitu. Oke. Ini guyonannya loh ya, jangan diterima mentah. Terima mentah nanti akhirnya. Oke, jadi itu sudah siap Om? Oke, sudah siap. Nanti silakan yang dari sekarang mau menyampaikan tentang buku saku untuk JJ. Silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan kami menyampaikan sedikit paparan mengenai buku wajib CPM yang dimana dibuat berdasarkan masalah-masalah yang timbul di masa lalu. Tujuannya adalah agar ini bisa menjadi acuan setiap CPM yang akan naik nopung. Sekali lagi, harapannya bisa menjadi acuan bagi CPM yang ingin naik nopung. Nah, adapun di sini sebetulnya seperti anak sekolah gitu ya, tapi dirasa ya efektif.
Karena apa? Kita butuh bukti otentik, tidak hanya sekedar jari ini. Seperti itu. Nah, adapun salah satu tujuan berikutnya adalah kenapa ini diciptakan? Untuk memotong, menahan agar tidak ada lagi kata-kata like dan undislike. Karena saya seringkali mendengar cerita seperti itu. Nah, kalau ini sudah menjadi acuan untuk CPM naik nopung, berarti ini wajib dijalankan. Oleh siapa? Oleh semua CPM PMJD. Syukur-syukur bisa nasional. Seperti itu. Apa sih isinya? Isinya hanya belangko tanda tangan. Di sini ada kopdar rutin, kopdar korwil, ada kopdar PMJD, ada kopdar nasional, dan kopdar sosial. Terus terang Mbak Lurah, ini untuk yang antara daerah, terus yang wilayah. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan tadi yang saya mau tanyakan mengenai antara daerah, wilayah. Itu yang Kasunanan, Kasultanan, Pantura, dan Ngapak Raya itu disebut apa? Apakah itu disebut chapter? Apakah itu disebut wilayah? Karena di sini ada kopdar PMJD, ada juga kopdar lintas lintas wilayah, lintas korwil juga ada, seperti itu. Nah ini oke, baik. Di sini kita sedikit mengembangkan untuk permintaan dari, karena ini masih lingkupnya PMSS ya, maka yang saya sampaikan di sini kopdar rutin kami buat 6. Kopdar rutin kami buat 6, lalu ada kopdar family PMSS. Kita buat berapa? Kita buat 6 juga. Karena kita punya 5 kocak, saya rasa setiap bulan Nenda nggak nyampe setahun nyampe. Nah seperti itu. Lalu di sini ada kopdar family lintas wilayah PMJD. Entah, kalau menurut keterangan dari wakadar saya, lintas wilayah PMJD itu ya lintas Kasultanan, Kasunanan, Ngapak Raya, dan Pantura. Lintas itu. Cuman tadi saya belum dapatkan kepastian yang jelas tentang nama kopdarnya itu sendiri. Lintas wilayah PMJD. Apakah yang melakukan, apakah pelaksana yang membuat kopdar ini setingkat korwil saja atau setingkat wakadar atau wilayah, lintas wilayahnya itu sendiri. Itu untuk kopdar family lintas wilayah PMJD. Di sini kita buat 3. Untuk kopdar nasional 1. Lalu kopdar sosial di sini kita buat 2. Untuk kopdar sosial sendiri bisa berupa 1. Contoh, misal ada ya pilih bayi, ada bansos, mungkin ada yang sunatan, ada yang nikah lagi, kan gitu kan. Kita nggak tahu, kan sosial namanya, tengok orang sakit, seperti itu. Saya suka yang terakhir. Nikah lagi. Lalu di sini juga kami cantumkan adalah izin pemasangan stiker. Izin pemasangan stiker. Sekali lagi, kami berpikir di sini adalah stiker itu harus dengan izin, tidak pasang stiker apalagi sampai buat sendiri. Ini harus ditandatangani, dapat izin dari korwil, kakorwil, wakorwil, dan pangkopdarnya. Gak ada pangkopdar. Ini yang kami cantumkan dalam buku ini, seperti itu. Ada sedikit lembar tambahan untuk penilaian plus-plusnya.
Entah plusnya apa, monggo kita bicarakan sama-sama. Simple saja, simple sekali lagi, sangat simple. Contoh seperti yang kemarin di Buyutan, kami sudah mulai, maka kami jadikan itu sebagai kopdar lintas wilayah PMJD, PMSR 3, Kasunanan. Kami dari Pantura, jadi kami lintaskan itu. Lintas Makedar tadi. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang kemarin contoh di Buyutan itu sendiri, siapa sih yang wajib tanda tangan di situ? Kita mintakan tanda tangan itu adalah Kakorwilnya, Kakorwil dari Korwil PMSS tentunya. Yang kedua adalah ketua panitianya. Ketua panitianya kami minta. Dan satu lagi adalah pangkopdarnya. Seperti itu. Tadinya kami mau pasang di sini adalah Korwil wilayah yang ditempati yang mengadakan acara. Maksudnya apa? Biar mereka kenal. Nah, seperti itu. Saling kenal, intinya begitu. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, simpel saja. Di sini juga saya mohon maaf Mbak Lura, Om semua. Di sini ada biodata, ada tata tertib CPM Pantermania PMSS. Kami punya tata tertib sendiri untuk menambah menambah biar mereka lebih disiplin seperti itu. Nah, nanti untuk tata tertibnya monggo bisa dibaca sendiri. Kalau saya sampaikan di sini ada 10 butir. Saya yakin ini akan menjadi polemik nantinya kalau saya sampaikan saat ini. Udah jangan ya. Terima kasih. Monggo kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke Korwil saya. Nanti biar beliau yang menjawab. Terima kasih. Oh, langsung aja ya. Atau nama dulu sih. Ya Pak, ini namanya buku saku ya, buku saku bagi calon member tadi. Nah di sini ada biodata. Jadi biodata itu meliputi ya nama, alamat sampai STNK, kucingnya apa di sini ada. Jadi biodatanya itu. Dan intinya ini seperti anak TPA itu loh. Jadi kalau bawa buku ini ya, itu terus nanti saya datang situ tetap nyari ini. Nah, di sini ada ketua panitia ini siapa, goleki. Nanti tidak ada lagi kejadian yang screening seperti dulu. Sebutkan nama Korwil PMSR sopo, nggak ada, karena di sini nanti sudah ada. Misalnya ikut kopdar dan Mbah Dodo sana mesti ngerti nama Korwil siapa seperti itu. Karena yang monggo ini buku saku ini usulan dari sedulur-sedulur kita yang ada di PMSS dan ini bukti otentik. Jadi tadi sudah untuk menghilangkan suka dan tidak suka tadi. Morone aku nggo gula teh wis genah dan ngobongin medun jangan gitu. Tapi di sini ada bukti otentiknya. Ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya dengan aturan nanti sudah membawa ini. Seperti itu. Itu Mbak bisa ditawarkan dulu. Iya, matur nuwun. Ini salah satu contoh dari Semarang. Jadi jangan diketawain. Kowe udah gawe opo-opo Semarang sebagai dhisik lho. Tepuk tangan untuk Semarang harusnya. Nah, ini luar biasa. Ayo. Jateng dhewe jajan buat seperti Semarang belum ada. Cuman kalau dilihat ekstrim ya. Wah, ekstrim. Tapi CPM mau cono nasi toum saya lagi. Karena saya mencatat ada 3 poin. Satu kopdar resmi, kopdar family, ada lagi kopdar family lintas wilayah dan kopdar sosial. Wah, padahal di ketentuan kita cukup 3, 5 kopdar Korwil, 2 kopdar daerah, 1 kopdar nasional. Kalau
kita sepakat, kalau kita setuju bahwa kita semua CPM harus memiliki buku saku, lebih baik mau diseragamkan se-Jawa Tengah dan DIY atau sesuai kearifan masing-masing wilayah. Ini pertanyaannya. Tetapi semua wajib buat buku saku gitu loh. Ya toh? Nah, berarti lebih cenderung akan sesuai dengan kearifan wilayah masing-masing. Noveri pada Rembang suruh seperti ini, semua hapot gitu loh. Iya. Malah kurang ya. Jadi di poin ini adalah tim KSK, keanggotaan daerah dan daerah berdasarkan pengajuan calon member menjadi member itu harus ada bukti otentiknya. Itu aja kuncinya. Akan kita kembalikan ke masing-masing wilayah sesuai kearifan lokal masing-masing wilayah. Prinsipnya adalah daerah mempunyai bukti otentik ketika kita mengajukan calon member. Ya. Di sini nggih. Jadi ini nggak perlu diperdebatkan ya. Artinya ini kalau Semarang meh ngono ya ben. Semarang leleng no. Member wis akeh kok. Dia bisa berani lebih kencang, lebih strength di situ. Tapi untuk korwil yang lain bisa menyesuaikan dengan kearifan lokal tanpa meninggalkan kesepakatan pengajuan calon member sesuai hasil rakorda yang disembatanis dengan cukup dan jumlahnya di rakerda ini.